Hai, selamat pagi dan salam sejahtera buat siswa-siswi teacher semuanya. Ya, di pagi hari ini berjumpa lagi dengan teacher Sastri di mata pelajaran IPA terpadu. Teacher mau tanya, bagaimana suasana hatinya hari ini? Pasti ada yang bete, ada yang lagi bahagia, dan ada lagi bosannya. Ya, jadi kalaupun yang itu yang kamu rasakan, teacher berharap kamu harus bisa mengubah suasana hati kamu itu supaya bisa bersemangat dalam mengikuti setiap pembelajaran, karena belajar adalah tugas utama kamu. Ya, untuk itu sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, terlebih dahulu kita review materi sebelumnya. Nah, teacher tanya, siapa yang ada di kelas ini yang mengulangi ataupun membaca materi kita sebelumnya? Ada kan? Oke. Materi kita sebelumnya adalah tentang gerak pada makhluk hidup. Ya, materi sebelum kita gerak pada makhluk hidup yaitu tentang hewan. Nah, anak-anak semua, siapa yang masih ingat materi kita? Apa aja yang kita bahas di sana? Ya, yang kita bahas itu banyak hal ya. Bagaimana hewan bisa bergerak, baik itu hewan yang hidup di darat maupun hewan yang hidup di udara dan hewan yang hidup di air. Oke. Teacher mengingatkan kembali ya kepada anak semuanya. Nah, hewan yang hidup di air itu contohnya apa? Ikan ya. Sedangkan hewan yang hidup di darat banyak. Ada kijang, ada jawi, dan lain sebagainya. Nah, yang hidup di udara adalah burung. Nah, itu sekilas materi kita sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang baru, yaitu tentang gerak makhluk hidup tentang tumbuhan. Jadi yang kita bahas sekarang gerak pada tumbuhannya. Ya. Coba anak-anak semua membuka buku pegangannya. Materi kita tentang gerak pada tumbuhan. Nah, teacher tanya anak-anak semuanya, bagaimana sih tumbuhan itu bergerak? Siapa yang tahu? Ayo dibaca bukunya enggak? Iya. Jadi tumbuhan itu bergerak dengan cara adanya rangsangan, ya. Tetapi gerakan pada tumbuhan ini terbatas, tidak sama seperti hewan ataupun manusia. Ya. Jadi, gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu. Apa aja bagian tertentu itu? Misalnya, ada akar, bagian ujung tunas, ataupun bagian dari daun tumbuhan tersebut. Ya, demikianlah cara tumbuhan bergerak. Sekarang teacher akan menjelaskan bagaimana gerak tumbuhan itu satu persatu ya. Jadi, gerak pada tumbuhan itu ada berdasarkan datangnya rangsangan. Nah, berdasarkan datangnya rangsangan ini, gerak tumbuhan itu bisa dibagi atas 3.
Nah, apa aja itu? Gerak pada tumbuhan itu berdasarkan arah rangsangannya, yaitu satu, ada berdasarkan gerak endonomnya. Yang kedua, berdasarkan gerak higrokofisnya. Terus yang ketiga, berdasarkan gerak esionomnya. Nah, gerak esionom ini terbagi atas 3 lagi, yaitu ada gerak tropisme dan gerak taksis dan nasti. Ya, nanti gerak tropisme, taksis dan nasti ini juga akan terbagi lagi. Jadi teacher akan menjelaskannya satu persatu. Mohon anak-anak semua memperhatikan video teacher ya. Oke, teacher akan jelaskan bagaimana sih gerak pada tumbuhan berdasarkan arah rangsangannya. Ya, yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ya, misalnya contohnya adalah pergerakan kloroplas. Nah, yang kedua adalah gerak higroskopis. Nah, bagaimana pula dengan gerak higroskopis ini? Nah, gerak higroskopis ini adalah gerak rangsangan karena perubahan kadar air pada tumbuhan tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah tumbuhan paku. Nah, yang terakhir adalah gerak esionom. Apa pula dengan gerak esionom ini? Gerak esionom ini adalah gerak rangsangan yang berasal dari luar tanaman tersebut. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu karena gerak esionom ini terbagi lagi menjadi 3. Itu yang saya sebutkan tadi di awal, ada gerak tropisme, ada gerak taksis dan gerak nasti. Ya. Tadi teacher sudah sebutkan gerak esionom itu terbagi atas 3. Nah, yang 3 ini akan kita bahas di minggu depan. Mohon anak-anak semua bisa mempelajarinya dulu di rumah, supaya ketika teacher menayangkan video berikutnya, kamu lebih mudah memahami dan menangkapnya. Nah, sekian dulu materi pembelajaran teacher, dan harapan teacher kalian benar-benar menonton dan memahami materi yang teacher sampaikan. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya.